Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Marilah kita mulai pertemuan kita kali ini dengan terlebih dahulu berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya dan menjadi ilmu yang berkah. Al-Fatihah. Kita mulai pembahasan kita fikih muamalah bab harta. Ya. Peta konsepnya ini ya, ada empat pembahasan utama. Kemudian kita bahas tentang pertama definisi harta. Dalam bahasa Arab harta itu disebut dengan al-mal. Jamaknya adalah al-amwal. Malun malani amwalun. Kata mal itu berasal dari kata mala yamilu mailan. Mala itu artinya condong atau ingin, ya, cenderung atau miring. Berarti kenapa benda itu disebut harta? Karena orang itu condong pada benda itu. Karena orang itu ingin pada harta itu. Itu definisi harta secara bahasa. Nah, oleh karena itu harta adalah sesuatu yang secara nyata ingin diperoleh manusia dan disimpan, baik benda atau manfaat. Itu harta secara bahasa. Nah, sementara menurut mayoritas ulama ini kita masuk pada konsep harta dalam kajian fikih muamalah. Menurut jumhur ulama, harta adalah sesuatu yang ingin dimiliki oleh orang dan memiliki kimah. Nah, yang penting adalah harta adalah kimah, memiliki nilai. Ya, oleh karena punya nilai, maka ketika ada orang merusaknya, maka harus ganti. Itu menurut mayoritas ulama. Sesuatu yang bernilai menurut mayoritas adalah ketika bisa dimanfaatkan dan halal. Jadi ketika ada manfaatnya tapi tidak halal, itu tidak kimah, artinya bukan harta. Ya, barang najis itu walaupun punya nilai, itu walaupun bisa dimanfaatkan, itu tidak dianggap punya kimah. Oleh karena itu tidak disebut harta. Atau barang suci tapi tidak ada manfaatnya, itu juga tidak bernilai, tidak disebut harta. Sebutir beras misalnya, itu halal, suci, tapi tidak bisa dimanfaatkan, maka itu tidak memiliki kimah, sehingga tidak disebut dengan harta. Jadi ini paling penting dua ini. Kemudian menurut Hanafiyah adalah harta itu adalah bisa dimanfaatkan dan bisa disimpan. Itu harta. Jadi Imam Abu Hanifah buat dua syarat, bisa dimanfaatkan dan bisa disimpan. Tidak ada syarat halal, tidak ada syarat halal. Ya, jadi tidak ada syarat halal. Dan beliau punya syarat halal diganti dengan bisa disimpan. Oleh karena itu sesuatu yang tidak bisa disimpan itu bukan harta. Hak itu bukan harta. Ya. Manfaat itu bukan harta. Jadi ada benda yang bisa dimanfaatkan, itulah yang disebut dengan harta. Tapi kalau sesuatu yang kita tidak memiliki bendanya, hanya ada manfaatnya, itu bukan harta. Menurut Imam Abu Hanifah. Nah, sementara menurut jumhurul ulama adalah kullu ma lahu qimah madiyah bainan nas wa jaza syar'an al-intifa'u bihi hala sa'ati wal ikhtiyar. Ya, sesuatu yang memiliki nilai yang material di antara manusia, kemudian boleh dimanfaatkan secara syar'i ketika sulit atau ketika mudah, dalam kondisi normal atau abnormal. Ya, itu menurut ulama kontemporer. Oleh karena itu kalau kita buat skemanya seperti ini. Jadi menurut jumhur itu harta adalah bernilai, terus bisa berupa benda, bisa berupa manfaat, atau bisa berupa hak. Kemudian suci dan halal. Sementara Hanafiyah hanya mengatakan bahwa yang disebut harta itu bernilai dan benda. Karena yang bukan benda tidak harta. Tidak ada syarat suci dan halal, seterusnya tidak ada. Oleh karena itu manfaat tidak masuk pada harta, hak tidak masuk pada harta. Nah, ulama kontemporer sama dengan jumhur ulama tadi itu. Kita lanjutkan. Nah, fungsi harta menurut Islam. Jadi untuk menyempurnakan ibadah, untuk meningkatkan keimanan, untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya. Kemudian untuk menyelaraskan kehidupan dunia akhirat. Terus untuk menyelaraskan kehidupan sosial. Itu fungsi harta dalam pandangan Islam.
Jadi harta itu bukan hanya fungsinya dalam Islam itu hanya fungsi-fungsi duniawi, ya, tapi ada fungsi-fungsi sosial, ada fungsi religius di situ, ya. Itu harta dalam kajian Islam. Nah, dasarnya apa? Ini ada kaidah ini. Lil wasail hukumul maqasid. Wasilah itu hukumnya seperti tujuannya. Jadi harta adalah wasilah untuk sampai pada tujuan. Jadi tadi saya sampaikan bahwa harta itu adalah wasilah untuk ibadah. Oleh karena itu seorang muslim itu ketika mencari harta harus diniati sebagai usaha untuk menyempurnakan ibadahnya. Itu kaidahnya begitu. Jadi agar ibadahnya bagus maka harus kerja. Kenapa harus kerja? Karena kadang dengan kerja dia memiliki uang, kemudian bisa beli pakaian yang suci, kemudian bisa beli rumah yang bagus sehingga bisa melaksanakan ibadah di situ, bisa bangun masjid dan semacamnya. Itu wasail. Jadi mencari harta itu adalah wasilah. Hartanya adalah wasilah. Tujuannya apa? Untuk kepentingan agama, untuk kepentingan sosial, untuk kebutuhan pribadi, untuk memenuhi kebutuhan pribadinya agar bisa ibadah dengan baik. Ya, itu fungsi harta. Ada lagi kaidah begini, al-muta'addi afdalu minal qasir. Amal ibadah yang manfaatnya itu dirasakan oleh orang lain itu lebih utama dari ibadah yang hanya dirasakan oleh diri sendiri. Artinya ibadah sosial itu lebih utama dari ibadah individual. Nah, untuk bisa melakukan ibadah sosial, salah satunya adalah dengan harta. Bukan satu-satunya, tapi salah satunya dengan harta. Dengan kita bersedekah, dengan kita berderma, dengan kita berzakat dan semacamnya, itu adalah salah satu cara untuk melaksanakan ibadah sosial. Nah, untuk bisa berzakat, untuk bisa bersedekah, wakaf dan semacamnya, kan harus punya harta. Untuk punya harta maka harus kerja. Nah, itulah fungsi harta itu, ya. Balik ke tadi itu wasilah, ya. Jadi wasilah agar kita bisa melaksanakan ibadah sosial. Karena ibadah sosial itu lebih utama daripada ibadah individual. Nah, ini dalil tentang keselarasan. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalian bisa lihat nanti artinya sendiri. Carilah apa yang diberikan Allah untuk di hari akhir nanti. Tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Jadi kita boleh orientasi kita untuk hari kiamat, untuk hari akhir, untuk agar kita masuk surga dan semacamnya. Tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Kenapa? Karena sekarang kita hidup di dunia, itu yang kita hadapi sekarang. Ya. Nah, inilah yang sering kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ini keselarasan. Jadi harta itu menyelaraskan kehidupan kita agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Salah satu medianya harta itu, ya. Bukan berarti saya mengatakan untuk bahagia di dunia harus dengan harta, tidak, ya. Tapi harta adalah salah satu instrumen agar orang bisa bahagia di dunia. Salah satunya, bukan satu-satunya. Nah, dalam Islam, asas dalam penggunaan harta adalah amanah. Terus ada infirodiyah. Kemudian ijtimaiyah, asas manfaat. Amanah itu artinya harta adalah sebagai amanah. Infirodiyah, ini pakai dal ya, pakai d. Firod, individual. Harta itu ada aspek individu dalam diri kita. Jadi punya hak individu. Tapi kemudian jangan lupa adalah aspek ijtimaiyah. Jangan sampai setelah kita punya harta hanya digunakan untuk kepentingan individu, tapi tanpa kita gunakan untuk kepentingan sosial. Itu juga salah. Jadi infirodiyah dan ijtimaiyah itu harus juga selaras seperti yang dikatakan di awal tadi itu. Kemudian juga ada asas manfaat. Inilah sebenarnya yang membedakan antara konsep Islam, ekonomi Islam secara umum dengan sosialis atau kapitalis. Jadi menggabungkan dua ini, ijtimaiyah dan infirodiyah. Kemudian ada aspek amanah, di mana seorang meyakini harta itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dititipkan kepada manusia. Nah, kemudian asas penggunaan harta adalah ini.
harta itu karena amanah, maka harta itu harus digunakan sesuai peruntukannya. Kan amanah. Namanya amanah itu kan kita harus melaksanakan amanah itu sebaik-baiknya. Ya. Ketika Allah memberikan harta, berarti kita diserai amanah oleh Allah untuk menggunakan harta itu. Itu amanah. Itu jadi harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian tidak boleh israf. Tidak boleh israf. Kemudian juga tidak boleh apa? Jadi tidak boleh israf, tidak boleh berlebihan. Jadi harus digunakan sewajarnya. Ini sewajarnya. Ya, sewajarnya apa artinya? Ya tidak berlebihan. Tidak terlalu irit, tidak terlalu boros, ya. Jadi ada di tengah-tengah. Kemudian harta itu digunakan sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kemudian jangan sampai penggunaan harta itu bisa merusak bumi. Itu yang penting. Nah, kita lihat dari beberapa dalilnya dan landasan teologisnya. Ini nah, tadi itu alasan ini dasar untuk kita menggunakan harta itu sewajarnya. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti. Jangan engkau jadikan tanganmu itu seperti begini dan jangan dilepas. Apa artinya? Jangan begini itu simbol dari pelit. Jangan sampai pelit berlebihan dan juga jangan sampai dilepas. Artinya terlalu boros. Jangan sampai ya. Ya. Nah, kemudian ini, kulu wasyrabu min rizqillah wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah dari rezeki Allah, tapi jangan merusak di bumi. Artinya penggunaan harta itu jangan sampai merusak bumi. Ya, jadi itu. Kemudian ini, ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya wahai anak Adam, pakailah pakaian perhiasan kalian ketika akan ke masjid. Kulu wasyrabu. Makan dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan kalian israf. Tidak boleh israf. Innahu la yuhibbul musrifin, karena Allah tidak suka orang yang israf. Jadi penggunaan harta itu silakan boleh digunakan untuk kepentingan kita sendiri, tapi tidak boleh berlebihan. Ya. Nah, ini ada hadis ya. Jadi tadi ini adalah landasan teologis bagaimana kita menggunakan harta itu sebagai amanah, kemudian sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah. Ada seorang sahabat kemudian ketika Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seorang yang di hatinya ada sebesar zarrah dari sifat sombong. Qala rajulun. Kemudian seorang bersahabat bertanya, sesungguhnya seorang laki-laki senang kalau pakaiannya bagus, dan sandalnya bagus. Kemudian bagaimana? Nabi mengatakan orang yang sombong itu tidak akan masuk surga. Kemudian ada sahabat nanya, bagaimana dengan seorang laki-laki yang pakaiannya bagus terus, sandalnya bagus, apa yang dipakai bagus terus? Apakah itu bukan sombong? Ya. Nabi jawab, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu adalah suka zat yang indah. Ya. Dia suka pada keindahan. Allah suka pada keindahan. Itu bukan sombong karena Allah itu senang pada keindahan, senang pada kerapian, senang pada kebersihan. Al-kibru batrul haqqi wa qamtun nas. Sombong adalah batrul haqqi, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itulah sombong. Sombong itu bukan pada pakaian, pada penampilan, tapi pada hati. Hati yang meremehkan kebenaran dan yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itulah kesombongan yang sebenarnya. Jadi pakaian yang bagus itu adalah bentuk syukur pada Allah karena kita telah diberikan nikmat. Ada hadis berikutnya ini. Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah itu senang kalau nikmatnya itu ditampakkan oleh manusia. Ketika orang dikasih harta ditampakkan oleh manusia itu harta yang telah dimiliki dengan cara apa? Dibelikan pakaian yang bagus, kemudian dia tampil dengan rapi. Jadi berpenampilan sesuai dengan status sosial itu juga penting, dianjurkan. Itu bukan tanda kesombongan. Jadi ketika kita berpakaian rapi sebagai mahasiswa misalnya, itu dalam niat agar membangun karakter, kemudian untuk syukur kita pada Allah, maka itu dianjurkan. Jadi pakaian bagus itu bukan arti sombong.
kendaraan mahal itu bukan berarti sombong, tidak begitu. Itu adalah bentuk syukur kita. Kalau niatnya begitu, bentuk syukur kita pada Allah karena kita telah dikaruniai harta yang cukup untuk membeli barang-barang tersebut. Nah, ini tadi itu kedudukan harta adalah karunia Allah. Yang tadi itu saya jelaskan. Harta adalah amanah. Harta adalah ujian keimanan bagi seorang. Kemudian harta adalah sebagai perhiasan kehidupan manusia. Jadi ini adalah kedudukan harta dalam ajaran Islam. Kita lanjutkan ya. Idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika telah sholat diselesaikan, maka silakan bertebaran di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ya, ini tentang yang pertama. Yang kedua adalah wa'lamu anna amwalukum amwalukum fitnah. Sesungguhnya ketahuilah sesungguhnya hartamu anak-anakmu kalian adalah fitnah. Wa anallaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala yang besar kalau kita bisa melewati fitnah itu dengan sebaik-baiknya ya. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Sesungguhnya baik milik Allah semua yang ada di bumi. Jadi semua yang ada di bumi ini milik Allah. Manusia hanya dititipi hak untuk jadi punya hak titipan, hak guna pakai sebenarnya. Itu dalam ajaran Islam. Nah, sekarang kita masuk konsep fikih tentang harta, pembagian harta. Pertama, harta dilihat dari kemanfaatannya. Ya. Kebolehan memanfaatkan harta dalam ajaran Islam. Ada istilahnya harta mutaqawwim, harta yang boleh dimanfaatkan secara harta yang boleh dimanfaatkan menurut syarat. Kemudian harta yang ghairu mutaqawwim, harta yang tidak boleh dimanfaatkan secara syarat. Ya. Jadi dua model ini. Jadi ada harta yang boleh dimanfaatkan, ada yang tidak boleh dimanfaatkan. Tapi ini berarti ini menurut jumhur ulama dengan pengertian tadi itu. Harta yang disebut harta adalah ketika harta itu boleh dimanfaatkan oleh syarat, suci dan semacamnya. Nah, kemudian konsekuensi dari pembagian ini seperti ini. Ya, konsekuensinya seperti ini. Ya. Harta mutaqawwim itu sah digunakan untuk muamalah. Sedangkan ghairu mutaqawwim yang kedua adalah wajib mengganti ketika ada kerusakan. Maksudnya adalah ketika ada orang merusak harta itu, maka yang merusak wajib mengganti. Itu namanya harta mutaqawwim. Karena dia memang punya nilai. Ya. Kalau ghairu mutaqawwim itu tidak sah digunakan untuk muamalah. Tidak sah. Ya, untuk jual beli itu tidak sah. Ya. Karena dia ghairu mutaqawwim, tidak wajib mengganti kerusakan apabila dimiliki oleh seorang muslim. Jadi ketika seorang muslim memiliki harta ghairu mutaqawwim, kemudian ada muslim lain yang merusak harta itu, maka yang merusak itu tidak wajib mengganti kerusakan itu. Beda halnya kalau harta itu milik non muslim. Ada misalnya non muslim punya peternakan babi, misalnya memiliki babi, kemudian dibunuh oleh seorang muslim, dibunuh oleh muslim babi itu, maka wajib mengganti kerusakan kematian babi itu harus diganti. Tapi kalau seorang muslim yang memiliki babi itu, maka tidak wajib mengganti. Itu konsekuensinya begitu. Nah, berikut pembagian harta dari sisi posisi harta itu. Ada harta mangkul, ada harta ghairu mangkul. Harta mangkul adalah harta yang bisa dipindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya tanpa ada perubahan bentuk, ya, seperti baju, mobil dan lain-lainnya. Ya. Sedangkan harta ghairu mangkul adalah harta yang tidak bisa dipindah harta yang tidak bisa dipindah, ya. Atau bisa dipindah tapi mengalami perubahan bentuk. Misalnya tanah, rumah ketika dipindah kan roboh. Ataupun ada rumah yang bisa dibongkar pasang tapi kan ada perubahan misalnya. Nah, itu harta ghairu mangkul namanya. Nah, kemudian dari pembagian harta ini akan konsekuensinya ini.
Untuk harta ghair mangkul itu tidak ada tidak ada masalah dalam jual beli, dalam bab muamalah ya. Yang akan bermasalah adalah yang ghair mangkul ya. Ya. Untuk ghair mangkul itu adalah ada syuf'ah, boleh syuf'ah ya. Syuf'ah itu artinya jadi ada tambahan hukum tertentu untuk harta ghair mangkul ya. Ada boleh syuf'ah. Syuf'ah itu artinya gampangnya memaksa seorang untuk menjual tanah yang dimiliki pada seseorang. Itu gampangnya syuf'ah begitu. Ada bai al-wafa. Bai al-wafa itu adalah seorang yang membeli suatu tanah kemudian ada perjanjian kalau dia sudah nanti tanah itu akan dijual balik lagi kepada penjualnya, itu dikembalikan kepada pemilik asalnya ketika pemilik asal sudah mampu membayar tanah itu namanya bai al wafa ya. Kita lanjutkan. Pembagian harta berikutnya adalah harta itu dari sisi ada atau tidak adanya harta sejenis ya. Ada namanya harta misli, ada harta qimi. Harta misli adalah harta yang memiliki bentuk yang sama tanpa ada perbedaan yang berarti. Ada memiliki banyak kesamaan di tempat yang lain, di tempat-tempat yang lain. Kalau harta qimi adalah harta yang tidak memiliki kesamaan atau memiliki perbedaan yang mencolok ya. Kalau harta qimi misli itu misalnya beras ya, gandum dan semacamnya. Kalau harta kimi itu mobil, motor, HP dan semacamnya itu harta kimi. Harta misli itu adalah harta yang bisa ditimbang, beras, gandum dan lain-lain. Harta yang bisa diukur seperti kain, besi, kalau yang memakai meteran ya, aluminium misalnya pakai meteran, itu harta misli. Terus harta yang bisa kalau jual belinya, harta yang jual belinya dengan cara dihitung. Misalnya ada telur belinya satuannya. Satu telur, dua telur dan semacamnya itu masih tergolong harta misli. Nah, konsekuensi dari pembagian harta ini adalah dalam harta misli boleh disebutkan dalam transaksi tanpa melihat barang. Misalnya apa? Saya beli berasnya 5 kilo. Kita nggak menentukan beras yang ini. Itu loh berasnya misalnya. Tidak menunjuk beras tertentu. Saya hanya bilang, saya beli beras misalnya jenis beras IR berapa, misalnya IR45 misalnya. Hanya menyebutkan begitu itu sudah sah. Itu kalau harta mithli. Kalau harta kimi harus ditentukan barangnya. Saya beli motor itu, ya. Saya beli mobil itu, saya beli rumah itu. Jadi ditentukan semua. Ya, itu namanya harta kimi. Kalau harta misli berikutnya adalah mengganti kerusakan dengan ukuran atau timbangan yang sama. Kalau kita merusak, menumpahkan misalnya segelas teh milik orang lain, maka kita ganti dengan segelas teh yang sama. Jadi sama. Ya. Kalau kita menumpahkan misalnya makanan seseorang, maka kita ganti dengan makanan yang sama. Itu harta mitli. Tapi harta kimi tidak. Itu mengganti dengan harganya. Ya. Kalau kita ngerusak HP seorang, maka kita ganti dengan harga HP itu ketika dirusak. Bukan dengan HP yang baru. Ya. Ya. Itu harta kimi. Jadi ganti ruginya itu dengan uang. Itu kalau harta kimi begitu. Nah, berikutnya adalah berlaku riba. Kalau dalam harta mithli itu berlaku riba. Emas dengan emas, perak dengan perak dan semacam. Kalau harta kimi tidak berlaku riba. Ya. Tidak berlaku riba di dalam harta kimi. Ya. Jadi bebas dijual belikan bebas ya, bebas tanpa perlu takut pada aturan riba. Tapi harta misli kita harus hati-hati dengan jangan sampai terjebak kepada riba. Itu kalau harta kimi. Harta misli. Nah, berikutnya yang terakhir adalah harta dilihat dari segi pemanfaatannya. Ada harta isti'mali, ada harta istihlaki. Harta isti'mali itu harta yang tidak langsung
ketika dimanfaatkan. Kalau tidak langsung habis maksudnya ya, tidak langsung habis ketika dimanfaatkan. Kalau harta istihlak adalah harta yang langsung habis ketika dimanfaatkan. Jadi kita beli makanan, sekali makan langsung habis. Nah, itu namanya harta isti'mali. Nah, itu harta istihlaki. Kalau isti'mali tidak langsung habis. Misalnya kita beli apa namanya? Rumah, kan udah langsung dipakai kan udah langsung habis. Mungkin ada kerusakan sedikit-sedikit. Kita beli mobil, ada kerusakan sedikit, perlahan-lahan kerusakannya. Itu ada ausnya misalnya. Itu namanya harta istiqmali. Ya, sementara harta istihlaki seperti itu, sekali pakai langsung habis, langsung rusak. Nah, konsekuensinya adalah kalau istihlaki itu ini jual beli, ya, tidak bisa pada sewa, tidak bisa pada wakaf. Sedangkan istiqmali bisa dijual beli, kemudian bisa akad ijaroh. Jadi tidak boleh kita ijaroh harta istihlaki, ya, karena langsung habis. Karena ijaroh kan hanya manfaatnya yang diambil, ya. Jadi tidak boleh kita sewa makan, sewa sewa makanan, kan dimakan itu tidak sah, ya. Juga begini, tidak boleh ada untuk istiqmali itu wakaf. Jadi harta wakaf harus istiqmali, tidak boleh pada harta istihlaki. Mungkin itu yang dapat disampaikan materi kita pada kali ini. Silakan dipelajari, mudah-mudahan ada bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan kita diskusikan pada lebih lanjut pada forum berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.